back to my channel. Kembali lagi sama aku Abelia Yustika Sastamardani dengan NPM 24106312500034. Oke teman-teman, karena di video kemarin aku udah bahas soal foreign exchange atau forex, dan di video kali ini aku akan bahas soal perpajakan nih teman-teman. Oke teman-teman, coba deh siapa di sini yang udah pernah ngerasain ribetnya urus pajak kendaraan di Samsat teman-teman? Coba angkat tangan dulu. Harus ngantri panjang, capek berdiri lama, kadang bahkan harus bolos kerja atau kuliah ya teman-teman. Nah, ternyata kondisi kayak gitu tuh bukan cuman kita aja yang ngerasain teman-teman, tapi hampir semua pemilik kendaraan di Indonesia. Itulah kenapa sekarang layanan pajak di Indonesia mulai beralih ke versi digital ya teman-teman. Kenapa? Karena alasan yang pertama, lebih praktis ya teman-teman pastinya. Cukup buka aplikasi dan nggak perlu antri-antri panjang lagi. Dan yang kedua, lebih cepat teman-teman. Bayar pajaknya tuh cukup beberapa klik aja, kemudian dokumennya langsung jadi. Yang ketiga, prosesnya jadi lebih transparan ya teman-teman, biayanya jelas, sesuai aturan, dan gak ada embel-embel lain. Kemudian yang keempat, lebih aman pastinya, data kita tersimpan dalam sistem resmi yang terintegrasi, kayak gitu teman-teman. Nah, dan salah satu bentuk digitalisasi pajak yang kita pakai sehari-hari adalah aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Oke, sebelum masuk ke aplikasi Signal itu, sebelum kita kupas lebih jauh lagi mengenai aplikasi Signal, yuk kita samain dulu persepsi dengan beberapa istilah-istilah penting yang nanti akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, mengenai pajak. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, kayak pajak itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus bayar pajak? Itu kenapa kayak gini sih kak? Nah, pasti banyak pertanyaan ya teman-teman. Jadi aku akan jelasin dulu nih teman-teman satu persatu. Yang pertama mengenai pajak terlebih dahulu. Nah, pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara. Ibaratnya kalau kita mau jalanan halus, sekolah gratis, jembatan bagus, dan fasilitas umum lainnya, yaitu dibiayai dari pajak teman-teman. Jadi, walaupun kadang agak tanda kutip nggak rela, sebenarnya manfaatnya itu balik lagi ke kita semua teman-teman. Kayak gitu. Yang kedua, aplikasi pajak. Aplikasi pajak adalah inovasi pemerintah supaya masyarakat ini bisa bayar atau lapor pajak tanpa ribet-ribet lagi teman-teman. Dari yang biasanya kertas menumpuk ya teman-teman dan antrian yang panjang banget, sekarang kita bisa lewat HP atau laptop aja nih teman-teman. Nah, setelah mengupas tuntas soal pajak ya teman-teman tadi, kita akan masuk ke Signal atau aplikasi perpajakan yang akan kita bahas nanti. Jadi, Signal ini sendiri adalah aplikasi resmi yang dibuat oleh Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasara Harja, Dukcapil, dan Bapenda Provinsi. Tujuannya ini untuk pajak kendaraan bermotor, pembayaran SWDK LLJ, dan pengesahan STNK tahunan. Jadi, semua urusan itu bisa selesai di genggaman tangan. Oke teman-teman, mungkin dari penjelasan yang udah aku sebutin tadi, ada beberapa istilah yang teman-teman ini masih asing ya, kayak SWDK LLJ itu apa sih, Bapenda itu apa, Dukcapil itu apa. Nah oke, aku jelasin juga ya teman-teman mengenai hal tersebut. Untuk SWDK LLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, bahasa gampangnya itu kayak semacam iuran wajib untuk asuransi Jasara Harja. Jadi kalau ada kecelakaan, korban bisa dapat santunan dari dana ini teman-teman. Yang kedua, Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah. Ini lembaga daerah yang tugasnya ngurus penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan teman-teman. Yang ketiga, Dukcapil. Nah, kalau Dukcapil ini mungkin udah ada beberapa orang yang familiar kali ya teman-teman. Jadi Dukcapil atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, ini lembaga yang nyimpen semua data kependudukan kita, mulai dari NIK, EKTP, sampai kartu keluarga teman-teman. Dan yang terakhir, Jasara Harja. Jadi Jasara Harja ini adalah BUMN yang nyediain asuransi kecelakaan lalu lintas. Jadi SWDK LLJ yang kita bayar lewat Signal itu masuknya ke Jasara Harja atau asuransi kecelakaan lalu lintas. Kayak gitu teman-teman.
Oke teman-teman, setelah pembahasan-pembahasan yang udah aku kasih tahu ke teman-teman, semoga teman-teman paham juga ya dengan penjelasan aku tadi. Sekarang kita akan kupas tuntas aplikasi Signal. Displaynya akan ada di sini. Tring. Oke, buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa di-download terlebih dahulu ya teman-teman, di Play Store ataupun di App Store. Nah, sayangnya aplikasi Signal ini tidak tersedia di desktop ya teman-teman, dan hanya bisa di-download via mobile atau handphone. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun. Nah, di sini karena aku sudah membuat akun, jadi tinggal login aja ya teman-teman, dan tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Signal-nya. Kita akan kupas tuntas satu persatu ya teman-teman, fitur yang ada di sini itu ada apa aja dan fungsi dan kegunaannya juga apa saja. Yang pertama ada bagian profil ya teman-teman, di pojok kiri atas. Ada icon profil. Nah, di bagian ini nih ada beberapa menu penting teman-teman kalau teman-teman pencet. Yang pertama ada ubah profil. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ganti nomor HP atau alamat email, teman-teman tinggal update di sini aja teman-teman. Nah, kenapa penting? Karena nomor HP dan email ini dipakai buat OTP ya teman-teman. Jadi dipakai untuk OTP, notifikasi, sampai kirim dokumen digital. Jadi harus selalu update teman-teman, biar nanti nggak ribet-ribet lagi pas transaksi. Kemudian di bawahnya ada ubah kata sandi. Nah, supaya akun teman-teman ini tetap aman ya, Signal kasih pilihan buat ganti password. Misalnya teman-teman ngerasa akun teman-teman ini nggak aman atau pernah login di HP orang lain, jadi tinggal ganti aja sandinya di bagian ini. Kemudian yang ketiga ada syarat dan ketentuan. Ini ibaratnya kayak aturan main gitu kali ya teman-teman. Nah, kalau pakai Signal, mulai dari hak pengguna, kewajiban, sampai hal-hal yang nggak boleh dilakukan teman-teman. Walaupun sering di skip, sebenarnya ini penting supaya kita ngerti batasan layanan dari aplikasi Signal ini sendiri. Kemudian di bawahnya ada kebijakan privasi. Nah, di sini tuh dijelasin gimana data pribadi kita dijaga. Signal ini kan nyimpen data sensitif ya, kayak NIK, nomor kendaraan, bahkan foto wajah kita. Jadi kita bisa baca di sini sistem keamanannya gimana supaya yakin kalau data kita nih aman. Oke, jadi bagian profil ini bukan cuma sekedar formalitas ya teman-teman, tapi juga sebagai pusat pengaturan identitas kita di dalam aplikasi. Oke, setelah tadi kita kupas tuntas mengenai profil, sekarang kita move ke icon notifikasi yang ada di pojok kanan atas. Sekarang kita geser pandangan kita ya teman-teman ke pojok kanan atas. Ada icon lonceng notifikasi, mirip kayak di Instagram atau di WhatsApp. Nah, kegunaannya itu apa sih Kak? Jadi kegunaannya, yang pertama kasih tahu status transaksi teman-teman. Misalnya, pembayaran berhasil atau dokumen sudah terbit, nanti tuh akan muncul di notifikasi ini. Kemudian yang kedua, ngasih reminder juga kalau pajak kendaraan teman-teman udah mau jatuh tempo, jadi nggak ada lagi alasan buat lupa bayar pajak. Dan yang ketiga ada info update aplikasi, jadi kayak misal nanti ada fitur baru atau kebijakan terbaru dari Samsat Digital Nasional. Jadi icon kecil ini tuh walaupun kecil tapi cukup vital ya teman-teman, karena bikin kita nih selalu update tanpa harus ngecek manual lagi. Oke teman-teman, setelah tadi kita udah kupas tuntas di pojok kiri atas dan di pojok kanan atas, kita masuk ke layanan digitalnya Signal teman-teman. Nah, ini bagian yang paling penting dan intinya dari si Signal ini sih teman-teman, yaitu layanan digitalnya. Ada 3 dokumen utama yang bisa kita dapat ya teman-teman. Yang pertama ada ETBPKP atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak. Nah, ini tuh bukti resmi kalau pajak kendaraan kita tuh sudah lunas. Dulu, kita tuh cuma dapat kertas kecil ya dari Samsat, dan sekarang bentuknya digital dengan QR Code. Yang kedua, ada pengesahan STNK. Nah, kalau dulu kita harus datang ke Samsat buat stempel STNK, sekarang cukup digital aja. Dokumen ini ditandatangani elektronik oleh Polri dan sah secara hukum ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada EKD atau Polis Asuransi Jasara Harja, kayak yang tadi udah kita jelasin. Ini tuh bukti kalau asuransi jasara harja kita
aktif setelah kita bayar SWDKLLJ, teman-teman. Jadi kalau amit-amit ya terjadi kecelakaan, kita sudah otomatis terlindungi, teman-teman. Nah, semua dokumen ini bisa dicek keasliannya dengan scan QR Code ya, teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya tuh dokumen-dokumen palsu. Oke, teman-teman, setelah tadi kita jelasin soal layanan digital yang ada di Signal, sekarang kita move lagi ke bawah, ada informasi lainnya. Apa aja sih isinya? Yang pertama ada cara bayar. Nah, cara bayar ini kayak panduan step by step-nya lah, teman-teman. Jadi ini cocok banget buat pengguna baru ya, teman-teman. Misalnya mulai dari login, pilih kendaraan, pilih metode bayar, konfirmasi, dan juga sampai selesai, teman-teman. Yang kedua, ada peraturan nih, teman-teman. Buat yang butuh dasar hukum, semua regulasi terkait pajak kendaraan dan samsat ada di sini, teman-teman. Jadi, bukan aplikasi abal-abal ya, tapi punya dasar hukum yang jelas. Kemudian ada info samsat. Kadang ada aja ya, teman-teman, kondisi tertentu yang tetap kita nih butuh ke samsat fisik. Misalnya perpanjangan 5 tahunan. Nah, info alamat dan jadwal samsat ada di menu ini, teman-teman. Ada di menu info samsat. Kemudian ada juga FAQ atau FAQ. Nah, pertanyaan yang sering ditanyain pengguna, misalnya kenapa kita gagal verifikasi wajah, terus itu harus gimana, terus kalau nomor kendaraan nggak muncul gimana, dan sebagainya, itu bisa ditanyain di FAQ ini, atau FAQ, atau gimana ya cara bacanya ya gitu pokoknya. Kemudian selanjutnya ada berita, update terbaru soal kebijakan promo layanan atau info-info penting lainnya. Jadi kamu selalu up to date nih, teman-teman, tanpa harus googling secara manual. Jadi udah disediain wadahnya, kita tinggal klik aja. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah jelasin beberapa fitur-fitur yang ada di beranda. Nah, ternyata di samping-samping beranda ini ada fitur-fitur lainnya nih, teman-teman. Selain beranda utama ini, Signal juga punya menu tambahan ya, teman-teman. Kayak di sampingnya ini ada transaksi. Nah, di transaksi itu apa sih, Kak? Jadi di transaksi ini, semua riwayat pembayaran yang teman-teman lakuin ini ada di sini. Jadi bisa dipakai buat bukti keuangan atau laporan pribadi juga, teman-teman. Kemudian yang kedua ada pendaftaran pengesahan STNK ya di sampingnya. Kalau teman-teman mau sahin STNK tahunan, kendaraan harus didaftarin dulu di sini, teman-teman. Jadi cukup masukin nomor polisi dan 5 digit terakhir nomor rangka teman-teman ya. Kemudian ada icon pengaduan juga nih di sampingnya. Nah, kalau teman-teman ada masalah, entah gagal bayar ataupun error, teman-teman bisa langsung lapor lewat menu ini. Jadi nggak bingung nih, kalau ada permasalahan atau ada problem tuh kita harus lapor kemana. Nah, di sini udah jelas ya, teman-teman. Dan yang di paling kanannya ada profile. Nah, profile ini shortcut menuju pengaturan akun dan data diri kayak yang udah kita jelasin di awal tadi. Oke, teman-teman, kita udah kupas tuntas semua fiturnya, dan sekarang aku akan jelasin juga nih tata cara bayar pajak di Signal itu seperti apa. Aku akan jelasin sedikit ya, teman-teman, langkah-langkahnya. Nah, karena ini hanya untuk kebutuhan tugas, jadi aku nggak bener-bener bayar ya, teman-teman. Cuma mau sharing aja supaya teman-teman nih tahu caranya. Oke, untuk tata caranya, yang pertama, tambah data kendaraan bermotor, masukkan plat dan nomor rangka kendaraan yang teman-teman punya. Kemudian yang kedua, setelah kendaraannya terdaftar, pilih menu pengesahan STNK atau perpanjangan tahunan. Kemudian yang ketiga, sistem nanti akan otomatis menampilkan detail tagihan pajak seperti PKB, SWDKLLJ, dan denda kalau ada. Kemudian yang keempat, kalau setuju kita tinggal klik buat kode bayar ya, teman-teman. Kemudian yang kelima, pilih metode pembayaran, misalnya lewat mobile banking, marketplace, atau minimarket. Kemudian yang keenam, untuk tugas ini cukup berhenti di sini ya, teman-teman. Tapi kalau benar-benar dibayar, setelah transaksi sukses, kita langsung dapat ETBPKP, pengesahan STNK, dan EKD di aplikasi. Dokumen digital ini juga sah secara hukum dan bisa dipakai kalau ada pemeriksaan di jalan. Gampang banget kan? Semua bisa dilakukan cuman dalam hitungan menit aja ya, teman-teman. Luar biasa banget.
Nah, itu dia kupas tuntas soal Signal atau Samsat Digital Nasional. Dengan aplikasi ini, urusan bayar pajak kendaraan jadi jauh lebih gampang, cepat, dan gak bikin pusing. Signal juga jadi contoh nyata gimana teknologi digital ini bisa bikin layanan publik lebih efisien, transparan, dan ramah pengguna ya teman-teman. Buat kita sebagai mahasiswa sistem informasi akuntansi dan keuangan, ini bisa jadi studi kasus tentang penerapan sistem informasi dalam perpajakan. Nah, gimana teman-teman? Ternyata urusan pajak kendaraan lewat Signal ini nggak sesulit yang kita bayangin ya. Tinggal duduk manis, pegang HP, semua bisa beres dalam hitungan menit. Ingat, bayar pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan taat bayar pajak, kita juga ikut bantu pembangunan jalan, fasilitas umum, dan juga keselamatan lalu lintas untuk kita semua. Nah, sebelum itu, aku punya pantun nih buat teman-teman. Jalan-jalan ke kota Kendal. Cakep. Jangan lupa beli ketan. Cakep. Bayar pajak kini digital, lebih cepat, dan menguntungkan. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita tentang aplikasi Signal. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kalian lebih paham ya tentang pajak kendaraan digital. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa share ilmu ini ke teman-teman yang lain, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!